Shalom, sista-sista komunitas Yana, komunitas single mom Katolik dimanapun Anda berada. Juga saya mau menyapa dulu sista-sista single mom dimanapun berada yang sedang menyaksikan di YouTube dan juga pemerhati single mom Katolik lainnya. Apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan dan juga kita akan dibekali oleh seseorang yang ahli di bidang komunikasi. Beliau adalah Bro Frans Budi Santika. Saya mengenalnya dan biasa saya mengundangnya dengan nama Bro Frans. Beliau adalah seorang trainer dan konsultan komunikasi. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, kita akan belajar satu skill yang baru, walaupun sebagai single mom, kita perlu melek internet. Dan akan dibahas nanti berbagai macam aturan main, bagaimana juga termasuk online dating, begitu juga tips-tips netiquette dan juga bagaimana berinternet secara aman. Jangan kemana-mana and you are not alone. Ya, baik. Bagi yang baru bergabung, sista-sista sekalian, para single mom Katolik dimanapun berada, selamat datang, salam sejahtera, dan shalom untuk kita semuanya. Boleh kita angkat tangan kita dua-duanya, kita beri juga salam ke kiri dan kanannya dengan senyuman yang paling indah, luar biasa. Pada siang hari ini, kita sudah kedatangan seorang yang sangat istimewa, yaitu saya manggilnya adalah Bro Frans Budi Santika. Selamat datang Bro Frans Budi. Terima kasih Sisi Bro Ayu. Bro Frans Budi ini saya kenal beliau sejak masih Perjaka Ting Ting, ya. Teman saya, teman pelayanan juga di komunitas Choice pada saat kita berdua masih single. Dan beliau saat ini luar biasa karena sebagai founder dan master trainer dari Heartspeak Indonesia. Nanti pasti Bro Frans akan memperkenalkan dirinya. CV-nya panjang sekali, pengalaman luar biasa. Selain trainer, beliau juga menjadi konsultan komunikasi. Luar biasa dan hari ini beliau menyempatkan diri walaupun minggu lalu kita juga turut bela sungkawa karena ayahnya baru dipanggil Tuhan Yang Maha Esa dan sekarang beliau tetap melayani. Komitmennya luar biasa untuk menginspirasi para single mom Katolik dimanapun berada. Saya akan persilahkan Bro Frans karena acara ini sudah ditunggu-tunggu. Di era pandemi ini justru kita walaupun seorang single mom yang multifunction membesarkan anak-anak juga kita harus terus produktif mencari bekerja, kita harus melek internet juga. Jadi saya persilahkan Bro Frans, terima kasih. Terima kasih Sisi Ayu. Shalom untuk para single mom Katolik di mana saja. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dan saya penasaran, feeling apa yang sore ini sedang hidup dalam hati para sista semuanya? Boleh tolong tulis di kolom chat? Perasaan apa yang sedang hidup? Tentu perasaan positif ya, yang negatif abaikan saja. Yuk silakan chat, saya ingin berkomunikasi dengan Anda real time. Walaupun Anda tidak bisa bersuara karena banyak, tapi bisa membalas lewat chat. Wow, kalau di sini si Yayu dipanggil Helena atau Yayu? Yayu tetap. Oh, Yayu, oke. Bersyukur luar biasa, lagi happy, senang. Mana yang lain? Karena itu tadi si Spani juga ingatkan lebih bagus pakai laptop. Jadi ketika kita komunikasi menggunakan fitur video call, video conference, kita itu sedang berinteraksi langsung. Senang, excited, wow, Jovita Emanuela, sis Jovita, excited, happy, sangat bersemangat, pasti sambil lompat-lompat nulisnya ya. Iya, sis Erin, happy banget. Yuk, yang lain menulis juga. Ini gaya saya kalau saya sharing ya. Dan saya usul, Sis Yayu dan para sista semua, formatnya talk show aja ya, jangan seminar. Jadi materinya nanti ngikut pertanyaan, saya kasih garis besar, kemudian saya kasih gambaran besar, kemudian silakan tanya. Lebih asik di sore seperti ini. Kalau nggak salah ini malam minggu ya. Malam minggu betul ya, saya lupa. Iya. Kemarin saya baru balik 5 hari di Pontianak. Oke, happy banget. Thank you yang sudah menulis.
Yang belum menulis, bertobatlah ya. Ya, kita berkomunikasi dua arah. Ya, bukan satu arah, kecuali yang YouTube memang sedang nonton video YouTube. Tapi bisa juga chatting ya di fitur YouTube. Sementara yang di Zoom, saya sangat berharap dan saya sangat senang kalau para sista nanti juga merespon apapun yang saya sampaikan kepada para sista. Kalau mau bertanya setiap saat boleh, nanti si Yayu yang akan menginstruksi saya untuk disampaikan pertanyaan itu. Baik, saya mau perkenalkan lebih lanjut siapa saya. Nyombong dikit ya, minta izin. Ya, tema kita adalah single mom Katolik melek internet. Dan ini nggak banyak sih profil saya. Saya belajar filsafat dan komunikasi. Kalau selama ini yang jadi narasumber romo-romo, kayaknya saya masih bolehlah, karena saya ini mantan calon romo. Ya, jadi 7 tahun kurang lebih saya jadi frater. Pada saat Indonesia krisis tahun 98, panggilan saya juga krisis. Idealismenya gitu ya memuncak. Tahun 2000 saya mundur dari MSC, saya bergabung di komunitas Choice melayani dan disitulah bertemu dengan Sis Yayu. Nah, dan di masa pandemi saya juga banyak memberikan training online 8.000 orang kurang lebih ya. Ini bukan untuk diheboh-hebohkan, tapi saya mau mengatakan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap bisa produktif. No excuse bahwa dengan pandemi kita lalu hanya bisa diam di tempat. Belum lama WKRI juga minta saya sharing bagaimana cara supaya produk rumahan bisa dipromosikan dengan bagus. Saya sangat senang membantu, walaupun bukan bidang saya, tapi puji Tuhan saya cukup tahu, karena saya pernah jadi manajer promosi dulu. Oh, outline-nya. Tapi sebelum saya bahas outline, saya tanya dulu dong kepada semuanya, media sosial apa yang para sista sekarang pakai? Sebutkan, tulis, pakai koma. Misalnya Facebook, Twitter, Instagram, silakan tulis. Saya mau lihat. WA juga boleh. Apalagi? Lengkap ya, lengkap. Saya mau lihat siapa yang paling up to date, siapa yang paling jadi selebriti medsos. WA aja, Sis Imelda, oke. Kalau ada yang tidak menggunakan, tulis juga, tapi saya yakin bohong. Karena apa? Kita sedang menggunakan media sosial juga ya melalui Zoom. Zoom ini media sosial juga, media untuk bersosialisasi. Yes, Sis Magdalena. Oke, rata-rata banyak. Ada yang cuma WA saja. Nah, WA, FB. Ya, FB ketahuan generasinya ya. Biasanya yang milenial selain FB, Instagram. Kalau yang generasi X seperti saya, seperti Sis Yayu, kebanyakan aktif di Facebook. Tapi Sis Yayu setahu saya juga Instagram, oke, artinya up to date juga. Sis Rita, wow. Wah, ini banyak. Sis Tresia, WA, IG, FB, Line, LinkedIn, Zoom, Gmeet, ya Google Meet, Meeting, wah, keren sekali. Yes, Busani, WA, IG, Zoom. Nah, siapa yang tahu bahwa, ini sekarang setelah lihat ini semua, siapa yang tahu bahwa media sosial kita itu juga bisa memata-matai kita, termasuk mendengarkan suara kita. Yang sudah tahu angkat tangan. Bisa angkat tangan kan? Ayo, silakan. Saya mau lihat di daftar hadir. Siapa yang sudah tahu bahwa media sosial dan gadget kita dan aplikasinya bisa memata-matai kita, mendengarkan suara kita. Oh, ada yang sudah tahu, tapi masih pakai ya. Cuma satu, Sis Yovita, yang lain tidak tahu ya. Para sista, pernahkah mengalami misalnya ngobrol dengan teman lewat telepon atau ngobrol dengan teman di kafe gitu ya, membahas misalnya tentang baju terbaru, merek apa? Biasanya kalau zaman sekarang saya nggak tahu nih untuk para perempuan merek apa gitu. Anggaplah, coba boleh tolong, oh Zara, yes, thank you Sis Fani. Ketahuan bahwa saya pria sejati ya, saya nggak memperhatikan pakaian wanita ya. Nah, Zara misalnya, Zara dan terus yang warna putih, tiba-tiba nggak lama atau keesokan harinya, media sosial kita, entah Facebook, entah apapun juga, muncul iklan Zara warna putih. Siapa pernah ngalami? Atau hobi
Mau jalan-jalan, udah bosen nih, pandemi mau jalan ke Australia. Tiba-tiba nongol iklan tur ke Australia. Siapa pernah ngalami? Angkat tangan. Wah, Sis Priska, Sis Francisca, ayo. Iya, siapa lagi? Baru 2, saya yakin yang lain ngalami tapi mungkin tidak sadar. Karena memang ada fitur itu. Terutama kalau kita sudah menyetujuinya, ya, menginstalnya. Nah, lalu saya tanya juga sebelum masuk pada materi, siapa yang pernah mencoba aplikasi dating online? Banyak yang baik-baik kok. Saya kenal beberapa teman yang akhirnya jadian. Kebanyakan memang dengan pria di luar. Francisca, Sis Francisca, thank you atas keterbukaannya. Siapa lagi yang lain? Nah, yang lain tidak terbuka nih. Yuk, belum coba? Mungkin iseng-iseng, ya iseng-iseng, tapi saya tidak rekomen. Kalau Anda lagi iseng-iseng, cari yang baik dan lihat-lihat saja, boleh juga. Tapi habis itu hapus kembali ya. Sekedar ingin tahu, boleh saja. Nah, apa yang mau saya katakan? Bahwa itu semua adalah bagian dari dinamika kita berinternet. Suka tidak suka. Nah, ini topik yang saya tawarkan. Nanti silakan dibahas. Kalau nggak ditanya, saya nggak jelaskan ya. Jadi saya mau sharingkan mengenai pertama, kita mau cek diri kita itu masih dominan analog budayanya, perilaku hidupnya, atau digital. Terus kedua, kita kenali berbagai jenis komunikasi lewat internet untuk kerja, belajar, bermain juga. Tips menjaga privasi, terus yang mau online dating, untuk menjaga anak dari cyberbullying, apalagi jangan sampai terjadi ya, ketemu predator anak. Dan kemudian tips berkomunikasi informal dan formal lewat internet. Itu semua agenda yang saya tawarkan, karena waktu hanya 90 menit, jadi kita ngobrol ya. Kalau dipaparkan dalam seminar, waktunya kurang. Nah, dari ini semua, Sis Yayu boleh lemparkan pertanyaan, atau kalau belum, saya mau jelaskan dulu ya, analog dan digital. Ya, para sista, kita cek sama-sama. Siapa yang masih punya TV tabung? Silakan angkat tangan. Saya mau tahu seberapa setia Anda pada masa lalu. Dan TV tabungnya masih menyala. Yuk, silakan. Fitur angkat tangan ada kan? Oh, Sis Yovita juga. Mana sista yang lain? Kalau tidak ada, di sini ada reaction, simbol reaction nggak ya? Oh, simbolnya tersimpan ya. Berarti jawab lewat tombol chat. Silakan lewat chat. Yang tidak punya, katakan tidak. Kalau yang punya, katakan saya. Yuk, silakan. Kalau yang nomor 2, semua punya. Oke. Ya. Saya rekomen fitur nonverbalnya juga diaktifkan biar dinamikanya lebih asik. Gitu. Tapi nggak bisa sekarang, nanti kalau sudah dimatikan. Iya, oh banyak yang sudah tidak ya. Oke. Nah sekarang lanjut. Jam, ini analog yang pakai jarum dan sebelahnya digital. Kamera, analog dan digital. Saya mau tanya, siapa masih menyimpan kamera analog? Kamera yang pakai film, boleh tulis saya sekarang. Wow, Sis Pepita, Sis Francisca, Sis Lili Natalia, mantan fotografer kayaknya ya. Oh, masih banyak. Mantap. Disimpan, nanti suatu hari jadi barang mahal ya. Ya, itu menjadi seperti dinosaurus suatu saat. Oke, banyak sekali. Yang tidak, saya anggap tidak menjawab. Oh, Sis Rita Chandra bilang tidak, punyanya yang baru. Nah, dan juga telepon zaman dulu analog dan yang zaman sekarang digital. Analog itu yang tidak ada papan layar digitalnya. Saya mau mengatakan apa di sini? Kehidupan berubah, peradaban berubah, dan pengaruh utama perubahan sumbernya dari teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, sista sekalian, mari kita cek perilaku kita sehari-hari. Siapa sekarang yang masih menulis diary pakai ballpoint, pakai buku? Yuk, boleh di chat. Aku boleh, saya boleh. Ada? Wah, Sis Elizabeth, Sis Christine, ya. Para sista, ini adalah perilaku analog. Tidak salah.
karena banyak manfaatnya. Dan ternyata menulis juga membentuk karakter. Oke, terima kasih. Iya. Nah, silakan tulis. Setiap kapan Anda menulis diary? Setiap hari? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Kalau ada retret, silakan tulis. Yuk. Wah, tidak pernah Sis Lisna, nggak apa-apa ya. Terlalu sibuk. Yang tiap hari Sis Lili. Suatu hari dibukukan ya, Sis. Keren itu. At least seminggu sekali, Sis. Di sini saya panggil Sis, kalau di luar saya panggil I. Iya, Liliana. Iya. Francisca Desiana, Jovita Emanuela, Johanna Maria, ada kenangan aja. Oh, sudah lewat ya. Kalau lagi bete, yes. Ternyata menulis diary juga memberikan pelepasan psikologis. Jadi ini adalah kebudayaan analog yang bahkan perlu diwarisi oleh anak cucu kita. Karena sekarang kebanyakan orang menulis, bahkan menulis perasaan dengan mengetik. Ada beda sensasi. Terapi pun ada yang disebut terapi menulis. Jadi silahkan anak-anaknya dicek tulisannya bagus atau tidak. Kalau bagus, biasanya juga attitude-nya, manners-nya cenderung tidak selalu bagus karena dia telaten. Tatap muka dan telepon. Setiap kali mau meeting ngajak tatap muka. Walaupun pandemi, gua nggak merasa nyaman kalau nggak ngeliat langsung. Itu berarti masih peradaban analog. Sementara budaya digital generasi Z khususnya, kalau meeting ya online aja. Apalagi sekarang sudah bisa video chat. Dalam grup kecil kalau ngumpul sharing maunya tatap muka. Tapi saya yakin Yana sudah terbiasa dengan online, terbukti kegiatan sekarang. Grup besar maunya ngomong langsung, public speaking, presentasi di depan, di dalam sebuah ruangan. Sementara digital banyak medianya. Nah, pertanyaan saya untuk halaman ini yang terakhir. Siapa masih berlangganan koran? Siapa masih langganan koran? Kalau ada, bener-bener deh. Oh tidak, ya. Kalau ada, benar-benar memang terbawa budaya analog begitu kuat. Karena sekarang muncul budaya baru yaitu budaya paperless. Jadi inilah yang termasuk akan dihilangkan. Kita masih diwajibkan baca di sekolah. Oh ya. Dan jumlah koran makin terbatas. Para sista, bisnis penerbitan adalah bisnis sunset. Akan mati. Penerbitan cetak maksudnya. Karena apa? Ya tadi, budaya paperless tadi. Nah, itu pengenalan yang pertama. Dan kedua, saya memberikan frame besar. Kita ada di mana? Zaman dulu, bukan zaman kuno lagi, zaman purba, ada budaya namanya budaya pemburu. Itu Society 1.0. Kemudian budaya agraris, petani, itu zaman kerajaan zaman dulu. Yang masih terbawa. Jadi kalau ada pemburu di antara kenalan kita, mereka masih mewarisi budaya purba. Ya, orang yang senang berburu itu masih kuat gen purbanya, masih senang membunuh hewan secara langsung. Ya. Oke, ketiga, Society 3.0 itu adalah budaya industri, ya, mesin uap eranya. Kemudian keempat, muncul di mulai tahun 50-an ketika komputer sudah beralih ke digital. Kemudian berkembang di 80-an ketika IBM berkembang, lalu Steve Jobs, Bill Gates mengembangkan itu semua, komputer, information, society, dan sekarang ini versi Jepang ya, kita katanya sudah masuk di budaya 5.0 society, yaitu apa? Budaya artificial intelligence, budaya Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Sederhananya adalah semua benda bisa berkomunikasi lewat internet. Contohnya apa? Kita bisa mengendalikan dari handphone, pintu masuk, garasi, kulkas, AC, apalagi berhubungan dengan orang lain, bayar belanja, transaksi bank, Internet of Things. Semua benda terhubung dengan internet. Itulah zaman sekarang. Boleh nggak kita menghindar dari itu? Rasanya sih nggak bisa. Kita akan ketinggalan. Kita akan disebut laggard katanya. Ada sebuah teorinya ya. Dan akan terkucil, lalu hilang. Jadi mari beradaptasi. Nah, sampai di sini kalau ada komentar atau ada pertanyaan yang mau dilempar lebih dulu, silakan Sis Ayu dan para sista semuanya.
Sambil menunggu di chat, mungkin saya ingin bertanya kepada Bro Franz nih, tadi dikatakan bahwa ada gap generation juga ya di dalam komunikasi. Mungkin bisa diceritakan secara singkat, silakan. Ya, gap generation khususnya antar itu ya, antar fase usia kelahiran. Saya tidak masukkan slide-nya di sini, tapi kita bisa bagi kurang lebih ya secara imajiner, atau yang pernah lihat di website, di internet tentu tahu bahwa di era sekarang yang masih hidup itu generasi baby boomers, kelahirannya sampai dari 46 sampai 64. Dan sebelum baby boomers itu generasi tradisional. Itu sebagian masih ada tapi sudah tidak produktif lagi. Nah, baby boomers sampai 64, 65 sampai kurang lebih 79, 80, generasi X. Itu generasi saya. Siapa di sini generasi X? Boleh katakan saya? Atau angkat tangan juga boleh. Yang baby boomers, mau ikut angkat tangan juga boleh. Yuk, silakan generasi X, kelahiran sampai 79. Mau lihat? Oh, Imelda X. Wah, dengan bangga ya. Mantap. Siapa lagi? Siapa generasi X? Si Susan. Oke. 3. Dan katakan kalau generasi kelahirannya 80 ke atas, 80 sampai 95, Anda generasi milenial. Silakan tulis. Kalau ada generasi milenial. Kalau ada generasi yang kelahiran 48 sampai 64, silakan tulis. Saya BB, begitu ya. BB itu bukan berat badan, bukan bau badan, tapi baby boomers. Saya mau tahu juga, sekalian mau survei yuk. Siska milenial. Sis Magdalena BB. Oke. Iya, ada kadang BB yang tidak ngaku BB ya, bilangnya milenial terus. Sis Christine BB. Ya, oke. BB berarti paling muda usia berapa? Ya, bisa dihitung sendiri ya. 64 ke atas. 70-an generasi X sih Jessica. 70-an X. Oke. Nah, oke, saya jelaskan dari pertanyaan sis Yayu tadi. Tradisional dididik oleh generasi perang, tradisional. BB, sorry. Maka dia berkembang menjadi anak yang disiplin tinggi, yang seragam, yang taat aturan, yang senangnya jadi pegawai negeri. Ya, dan pegawai pemerintahan lah, karyawan. Profesi yang paling diagung-agungkan adalah profesi yang bisa muncul sendirian dalam keseragaman, yaitu apa? Dokter. Itu profesi yang sangat dipuja-puja di zaman generasi BB. Sementara sebelumnya profesi yang dipuja-puja adalah guru yang bisa muncul sendirian. Yang lain ya pegawai negeri kebanyakan. Nah, lalu generasi X, nah dia lebih dinamis, sudah mulai banyak generasi untuk yang berbisnis, tapi tetap dalam dunia manajemen yang bisa jadi bos itu rata-rata 50 ke atas. 40 itu berarti kalau hebat sekali. Makin ke sini budaya leadership-nya makin egaliter. Maka banyak bos sekarang usia 30-an, bahkan sebelum 30 pun sudah jadi CEO. Sukses. Nah, itu salah satu ciri. Ya. Terus terkait dengan penggunaan internet. Rata-rata generasi BB kebanyakan cukup frustrasi. Jadi ketika kita akan berkomunikasi dengan generasi BB, jangan paksa mereka. Karena fungsi teknologi adalah memudahkan hidup, bukan nyusahin. Jadi kalau orang tua kita buat susah dengan teknologi, maka kita yang perlu introspeksi diri. Ya, teknologi bukan segala-galanya, teknologi adalah alat bantu. Nah, gimana caranya? Itu strateginya. Lalu yang paling akrab dengan teknologi adalah generasi Z dan sekarang Alpha. Mereka disebut sebagai pemilik teknologi Internet of Things. Mereka adalah the owner. Sementara kita generasi X cuma nebeng, apalagi baby boomers ya, cuma jadi penonton penikmat dari pinggiran. Kira-kira sederhananya begitu, Rasista. Jadi konsekuensi apa? Dulu mungkin di tahun 90, 2000, kita menahan anak-anak kita supaya kalau main handphone dan komputer cukup di Sabtu Minggu ketika libur sekolah. Sekarang terbalik. Sabtu Minggu jangan pegang
gadget, jangan pegang handphone dan laptop. Supaya apa? Bisa ngobrol. Karena Senin sampai Jumat sudah menggunakan gadget. Inilah dunia yang terbolak-balik. Dan satu lagi yang kita nanti akan bahas juga dalam komunikasi formal-informal adalah hati-hati. Setting kita di tempat private terekspos kepada publik. Artinya apa? Area privat kita menjadi area publik. Ayo dicek indikator sederhana. Siapa yang background-nya tempat tidur? Nah, berarti area private-nya sudah terekspos di publik. Kalau nggak salah tadi, sis yang huruf depannya Y. Ayo hati-hati. Ya, lebih baik pasang virtual background. Ya. Oke, itu salah satunya. Kayaknya ada pertanyaan ya, sis ya. Ya. Jadi ada yang bertanya, ini dari sis Jessica. Panggilannya keren banget, Mas Bro ya. Mas Bro, thank you. Franz, berapa sering kita harus ganti handphone dan notebook? Harus ikut prosesor yang tipe baru atau enggak sih? Ya. Kemudian saya berikan 3 pertanyaan sekaligus ya. Pertanyaan yang kedua, di era artificial intelligence ini, bagaimana dengan SDM? Bagaimana dengan level pendidikan? Apakah harus semua ke IT? Ya. Saya rasa itu 2 dulu. Oke, thank you. Yang pertama, siapa tadi? Jessica. Jessica. Kapan kita ganti HP? Yaitu ketika OS-nya, operating system dan daya tampungnya sudah tidak kuat untuk menginstall platform yang kita mau pakai yang betul-betul kita butuhkan. Betul-betul kita butuhkan, itu saya garis bawahi. Saya punya Mac, yang satu sudah 11-12 tahun, masih terpakai sampai sekarang. Tapi karena kebutuhan platform baru untuk online seperti ini, 2 tahun lalu saya beli Mac lagi. Tapi yang 12 tahun lalu, artinya apa? 10 tahun saya baru beli Mac. Karena Mac secara usia memang panjang. Tapi saya tahu polanya, sama seperti Windows, mereka akan bikin aplikasi yang makin besar, makin berat, sehingga laptop semakin panas, prosesor makin nggak kuat. Akali yang saya lakukan adalah gunakan fan yang kuat. Kalau perlu pakai 2 fan, yang satu menghisap, yang satu menghembus. Itu trik supaya bisa tahan lama. Dan para sista lebih baik gunakan handphone dan laptop yang bagus, bukan mahal. Karena handphone bawah itu banyak tidak kuat menginstall platform yang seringkali produktif untuk pekerjaan kita. Itu rekomendasi saya. Apa mereknya? Rata-rata ada semua. Saya nggak usah sebut. Yang penting OS-nya, operating system-nya itu yang dicek. Paling utama. Operating system lalu diperkuat dengan hard disk dan RAM. RAM-nya juga sebaiknya tinggi supaya nyaman. Dan sekali lagi itu semua didedikasikan untuk aktivitas utama kita. Kalau edit video, fotografi pasti butuh tinggi. Kalau cuma kerja kantor, bikin Word, Office ya, kecil saja tidak apa-apa. Jadi kapan ganti? Tergantung kebutuhan install aplikasi baru, itu pertama. Kedua, tergantung tren, kalau Anda mau ikut tren. Kalau nggak mau ikut tren, nggak apa-apa. Sorry, saya sambil minum ya. Baru launching ya, iPhone 12. Ya, saya tidak termasuk yang ikutan. Dan bahkan saya baru bergeser handphone saya ke Android, karena banyak nggak nyambung dengan tim kerja saya. Sementara laptop saya Mac, jadi iPhone saya geser ke anak. Ini pengakuan, padahal saya pecinta Mac. Baik. Nah, artificial intelligence dengan SDM, apakah nanti larinya ke IT? Tidak juga. Tapi nanti belajar coding, belajar mengenai ya semua yang terkait dengan internet dan komputer. Dugaan saya itu jadi pelajaran wajib, pelajaran sekolah dasar. Artinya apa? Bidang apapun yang akan menjadi profesi anak-anak kita, mereka semua sangat paham dengan komputer dan internet, khususnya AI dan Internet of Things. Mereka menguasai itu. Dan mengantisipasi hal ini pun, lembaga saya pun sudah bekerja sama dengan anak-anak generasi Z, membuat training dengan VR, virtual reality, jadi hadir 3 dimensi. Dan rencananya mau bikin warfir, warung virtual. Jadi misalnya Sis Yayu dengan anak di mana sekarang Sis? Kenapa? Di luar negeri ya? Di Jakarta sekarang. Oh, sudah di Jakarta. Nah, kalau di luar negeri, bisa ketemu dengan 3 dimensi, secara 3 dimensi. Sama seperti zaman kita dulu pakai telepon. Kalau sekarang bisa lihat itu. Arahnya akan ke sana. Jadi, kembali ke soal SDM, semua pasti menggunakan teknologi. Karena internet menjadi bagian dari hidup kita. Dan saya juga baru aware, selama ini saya baca sepintas lalu, PBB, ya,
United Nations sedang memperjuangkan bahwa menggunakan internet adalah bagian dari hak asasi manusia. Itu yang mereka sedang perjuangkan. Jadi peradaban terus bergeser. Itu dulu. Silakan. Ya, satu lagi nanti kita lanjutkan setelah ini pertanyaan dari Lita. Apa bahayanya menggunakan internet terutama di media sosial? Karena saya pernah dihack, apa benar data kita pribadi bisa dihack sampai ke nomor-nomor yang ada di HP tersebut? Bisa ketika HP kita sudah dikuasai. Apalagi backupnya ke SIM card. Atau backupnya ke nomor account, ke email di Gmail misalnya. Backup semua data kan, termasuk password di backup ke situ ya. Para hacker bisa membuka itu semua menggunakannya. Jadi kadang untuk hal ini, selama teknologi masih belum bagus secara safety, jangan terlalu mengandalkan teknologi. Kadang perlu juga kita buku kecil untuk menulis password. Dan rutinlah ganti password paling tidak 3 bulan sekali. Lalu password jangan pernah terkait dengan data diri kita. Jauh-jauh, harus beda jauh. Karena orang akan melacak ke situ. Jadi pikirkan hal yang tidak dipikirkan dalam pikiran orang lain tentang pikiran kita. Banyak kata pikirkan ya. Itu biasanya nggak akan terlacak. Ada kata huruf besar, huruf kecil, angka, dan kalau bisa karakter, simbol, gunakan. Simple saja. Kira-kira begitu. Jadi oh ya, soal safety lagi, saya rekomen komputer, kalau banyak berkomunikasi keluar, lebih baik beli atau sewa antivirus yang berbayar. Di tempat saya juga berbayar ya. Huruf depannya K, itu yang paling populer di Indonesia. Bayar tahunan dan ya puji Tuhan cukup aman. Hackernya terlihat memang, yang mau nyerang juga ketahuan. Begitu. Baik, Bro Franz. Mungkin bisa dilanjutkan dulu dengan tips berinternet aman seperti apa? Yes, berinternet aman ya. Biar kita sepaham dan ketika orang tanya juga kita tahu. Kadang orang kalau ditanya internet itu apa, banyak yang ngerti loh. Internet adalah interconnected network. Suatu jaringan yang menghubungkan antar komputer secara global. Nah, Prof. Ono Purbo, dulu saya belajar hacking pada beliau. Internet pada dasarnya suatu media yang dipakai untuk mengefisiensi proses komunikasi, memudahkan. Ini pengertian. Nah, di Indonesia, kenapa kita membahas hal ini? Dari 272 juta jiwa masyarakat kita di Januari 2020, ternyata pengguna internetnya sudah 64%. Artinya sangat tinggi. Yang pakai handphone bahkan lebih banyak dari populasi. Artinya satu orang bisa punya 2 handphone. Bahkan ada yang 3. Ini realita yang nggak bisa dipungkiri. Dan kalau para sista mau berbisnis online, digital marketing atau internet marketing itu ada sedikit beda ya. Boleh gunakan 4 atau 5 besar ini. YouTube, WhatsApp, Facebook, IG, dan Twitter. Dan masing-masing beda. Twitter itu kita mau ngikuti pemikiran orang. Dan orang ngikuti pemikiran kita. Instagram, kita mau ngomong lewat gambar. Facebook, isinya adalah story. Tapi idealnya jangan lebih dari 1000 kata. WhatsApp jelas untuk komunikasi dan grup. YouTube untuk banyak hal. Tapi sebaiknya YouTube ya untuk edukasi. Ya, untuk memperkaya, mendidik masyarakat. Itu sekalian tips tambahan. Jadi jangan misalnya bercerita di IG. IG itu untuk foto. Jangan ngomong panjang di Twitter. Karena Twitter itu untuk melempar slogan. Nah, saya mau sambungkan dulu supaya kita juga makin clear. Mungkin ada yang di pewarta tentu pernah saya dapat ini ya saya berikan. Komunikasi internet ada yang sinkronus dan asinkronus. Tapi bukan internet, digital tepatnya. Nah, live sinkronus, komunikasi digitalnya lewat apa? Bukan lewat internet, tapi menggunakan data digital. Laptop, flash disk, itu adalah media komunikasi digital live sinkronus yang ketemu langsung. Mereka saling bertukar data lewat hard disk atau lewat intranet. Yang kedua, virtual sinkronus yang kita lakukan sekarang.
Jadi sinkronus artinya di waktu yang sama. Lalu di bawah kolaboratif, asinkronus. Sis Yayu chat di grup kepada para sista semua malam ini. Lalu ada yang menjawab malam itu juga, ada yang menjawab besok, ada yang menjawab lusa, asinkronus. Waktunya tidak sama. Dan yang terakhir self-directed asinkronus, belajar sendiri, browsing sendiri. Nah, ini semua menggunakan banyak media. Ini contohnya medianya ya. Dan setiap media punya keunggulan di bagian masing-masing. Seperti WhatsApp. WhatsApp bisa sinkronus dan asinkronus. Bisa personal, bisa grup. Begitu juga yang lainnya. Ini juga fiturnya. Nanti slide-nya kan dapat ya. Silakan explore di waktu senggang. Dan para sista akan menemukan banyak hal keren yang berguna untuk kita semakin mahir memahami internet. Bukan sekedar untuk bermain, tapi betul-betul memperkaya wawasan. Nah, kita masuk di internet aman. Saya ambil intinya, mari kita diskusikan kemudian. Nomor 1, batasi ekspos aktivitas pribadi di media sosial. Saya tahu para sista, di zaman, saya keluar dulu ya, di zaman pandemi ini, kaum ekstrovert sangat menderita kalau nggak ngerumpi dengan teman-teman. Betul? Siapa yang ekstrovert? Katakan saya di chat. Siapa orang ekstrovert? Kayaknya si Swani ekstrovert. Siapa lagi? Ya ekstrovert, katakan saya. Ekstrovert, ekstrovert. Betul banget. Iya, sis Magdalena. Oke. Siapa lagi ekstrovert? Masa cuma sedikit? Si Swani pemalu. Oh iya? Oh, berarti bisa juga ekstrovert. Ya, kelihatan dari sekilas ekstrovert. Oke, siapa lagi ekstrovert? Ciri ekstrovert apa? Dia membutuhkan energi dari keramaian. Jadi ekstrovert nggak harus jago ngomong. Ekstrovert memang bawel, rame, seru. Dan bawel itu tidak negatif loh ya, banyak manfaatnya. Sementara introvert bukan berarti nggak bisa ngomong. Introvert itu berarti apa? Dia menimba energi dari kesendirian. Dia eksis kalau sendiri. Saya introvert, walaupun bisa ngomong. Maka sendirian pun saya happy. Seminggu sendirian pun saya happy. Banyak hal yang bisa saya kerjakan. Tapi bagi ekstrovert, itu penderitaan luar biasa. Karena ekstrovert butuh ngerumpi. Ngecasnya dengan ketemu teman-teman, berbagi perasaan. Ya, berbagi kisah. Bercanda bersama. Nah, untung ada media video chat. Bayangkan para sista, kalau pandemi COVID ini terjadi di tahun 80-an. Ayo loh. Ya, kita terkurung di rumah masing-masing, tidak ada WA, terus masih zaman SMS pun masih susah, harganya mahal, 1 kali SMS Rp500 mungkin, ya jaringan handphone tidak bagus. Ya, itu blessing-nya lah ya, pandemi muncul sekarang kita bisa berkomunikasi. Nah, tapi dalam kaitan media sosial, apa yang saya maksud di sini? Wahai para ekstrovert, ini khusus pesan untuk ekstrovert. Hati-hati ketika Anda memposting isi pikiran dan perasaan Anda di media sosial. Karena orang bisa salah gunakan. Saya sangat yakin orang yang bisa ngomong begini di status Facebook, aku jengkel banget sama dia yang nggak pernah bisa memahami kerja keras anggotanya. Oh, itu curcol ya, itu ekstrovert. Seorang introvert akan berpikir belasan kali untuk memposting kalimat tersebut. Lalu apalagi? Hari ini aku bahagia, lalu ada foto lompat. Itu ekstrovert. Dan ini bukan narsis menurut saya, tapi ini dorongan kebutuhan untuk apa? Dapat energi, dicas. Jadi ketika mereka memposting kisah mereka, mereka merasa dicas. Apalagi kemudian banyak yang nge-like, banyak yang memberi komentar positif. Betul atau betul? Ayo silakan. Kalau ambigu nggak apa-apa. Betul ya, Sis Tessa ya. Jadi saya teguhkan Anda yang suka curhat di medsos, Anda bukan narsis sama sekali. Tapi Anda butuh di-charge. Oleh siapa? Oleh teman-teman Anda. Kecuali yang narsis nih begini, tiap hari foto diri sendiri doang, ya, tanpa kisah. Atau bisa jadi sedang disorientasi harga diri. Jadi mau masang foto-fotonya dari angle kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang gitu. Hanya wajah close up. Nah, dia sedang dalam kebingungan. Dan biasanya kalau pasangan yang melakukan begitu, misalnya seorang ibu yang bersuami melakukan hal itu, saya bisa memprasangkai ada problem relasi antar mereka. Dan kemudian nggak lama tiba-tiba si suami pasang foto berdua. Itu bukan rekonsiliasi. Saya
bisa berprasangka ini puncak dari problem mereka. Itu gejala umum dan inilah yang disebut psikologi of media sosial. Oke, nah itu betul ya. Yang betul yang mana nih Sis Graciela? Yang terakhir tentunya. Bukan yang terakhir, yang tadi. Bahwa Anda memposting media, memposting cerita, foto-foto itu untuk ngecas. Dan silakan para sista semua, ketika teman Anda tanda kutip terkesan narsis, khususnya para introvert, jangan pernah mengkritik, jangan pernah diam saja. Berikan jempol, berikan kalimat pujian. Anda menjadi energi giver bagi mereka. Berikan pujian. Itu yang selalu saya upayakan. Walaupun kalimatnya nggak penting buat saya katakan mantap, keren banget bro, luar biasa kamu sis. Oh bahagia sekali. Dia mungkin dengan mendapat kalimat itu 3 hari energik. Tidak makan, tidak minum, tetap kuat. Ya, itu kira-kira. Ada psikologi media massa, silakan dicari Sis Yovita. Dan sangat perlu memahami, dan biasanya dengan begitu kita bisa mengetahui juga bagaimana mengendalikan diri kita berhadapan dengan media sosial. Ketika saya di panggung, saya menjadi ekstrovert. Dan ini adalah teknik NLP. Mungkin para sista yang pernah belajar ya, saya menggunakan anchoring. Dan itu otomatis terjadinya. Ketika nggak ada orang, saya diam 1000 bahasa. Ya, kalau nggak ada orang ngomong sendiri, orang gila kan artinya. Baik, pahami batasi expose. Maksud saya begini, walaupun Anda para ekstrovert senang berbagi, batasi satu, jangan expose data terkait dokumen-dokumen pribadi, keluarga, terus area pribadi, termasuk area ruang tengah dan kamar tidur. Jangan sampai orang lalu mempersiapkan petanya, lalu dapat satu persatu lewat foto Anda. Yang paling aman diekspos adalah ruang tamu, taman, dan tempat rekreasi tentunya. Dan saya rekomen, ini tips praktis sekali. Kalau Anda memposting foto liburan, jangan posting pada saat Anda masih di sana. Postinglah ketika Anda sudah pulang. Karena kalau masih di sana, hati-hati. Jangan sampai ada orang yang sudah lama mengincar rumah. Lebih baik setelah pulang, baru diposting. Itu jauh lebih aman. Kemudian, aktivitas pribadi juga, batasan selera orang untuk membaca hal pribadi kan beda-beda. Maka jangan lupa, wahai para ekstrovert, belikan framingnya. Kalimat pengantar. Minta izin untuk narsis dikit ya, itu adalah framing. Jadi orang yang introvert merasa, oh ya nggak apa-apa, dia memang orangnya begitu. Jangan tiba-tiba langsung expose. Kadang itu menimbulkan persepsi negatif, lalu ada gesekan dalam interaksi. Berikan framing. Apapun juga yang sifatnya menetralisir isi pesan Anda. Apalagi kalau misalnya pakai baju yang bagus atau pakai baju yang minim, seakan-akan mau pamer. Padahal tidak. Itu untuk mengantisipasi. Kedua, pahami ketentuan privasi setiap aplikasi yang di-download. Banyak orang, saya amati khususnya generasi Z dan Alpha, download asal download. Padahal di situ ada ketentuan, misalnya, dengan menurut ini Anda mengizinkan kami melihat galeri foto Anda, video Anda, menggunakan mikrofon Anda, menggunakan kamera Anda. Artinya apa? Ketika di yes, dia bisa melihat kita dan mendengar suara kita. Aplikasi itu dan data itu diambil oleh si provider, oleh si developer aplikasi platform. Untuk apa? Biasanya untuk iklan, untungnya untuk iklan. Para sista, pernah kejadian di mungkin 2017, Facebook didenda oleh namanya ya Lembaga Perdagangan Amerika, itu sekitar 70 triliun kalau nggak salah ya, karena miliar dolar. Karena apa? Pencurian data. Mereka tidak mencuri sebetulnya, mereka hanya mengatakan itu, tapi tidak terbaca karena begitu banyak klausulnya, kebanyakan orang langsung yes, data itu lalu dipakai. 80 juta data orang Amerika dipakai. Di Indonesia kurang lebih dipakai 1 jutaan lebih oleh aplikasi Facebook itu. Waktu itu zamannya si presiden yang sekarang itu, presiden yang cerewet itu siapa namanya? Amerika yang kena COVID. Kok saya lupa ya? Oh, Trump. Ya, Presiden Trump bersaing dengan Hillary. Jadi mereka menggunakan data tersebut untuk campaign. Didenda begitu mahal. Di Indonesia tidak seketat Amerika. Waspadalah. Nah,
Karena itu saya rekomen lebih baik pasang antivirus berbayar, mungkin harganya setahun 1 juta, tapi aman dan bisa dipakai untuk beberapa komputer. Lalu jangan klik sembarangan penawaran yang masuk, khususnya penawaran hadiah. Tidak ada makan siang yang gratis. Jadi yang masuk bisa jadi ada sesuatu, sisipan. Lalu pastikan browser Anda menggunakan protokol HTTPS, S-nya itu secure. Rutin periksa pengaturan keamanan dan privasi pada setiap media sosial, termasuk mengganti password, saya rekomen. Termasuk juga bisa ditambah dengan mengganti foto diri. Tiap 3 bulan, tiap bulan, oke lah. Nah, buat password yang tidak terkait dengan data diri, ini penting, tadi sudah saya katakan ya. Lalu berhati-hatilah menggunakan WiFi umum. Kadang hacker itu bisa meniru, misalnya Anda berada di, saya sebut nggak apa-apa ya, McD gitulah ya, atau Starbucks. Tiba-tiba ada muncul 3 nama Starbucks, 2 milik Starbucks asli, 1 milik hacker. Dan nggak sengaja ternyata Anda atau teman Anda ngeklik yang milik hacker. Loh kok nggak nyambung-nyambung? Tapi datanya ketarik. Atau nyambung, datanya juga terambil. Hati-hati. Jadi kalau ada berapa nama, cermati betul-betul. Apalagi lebih dari 2. Kalau 2 masih oke, rata-rata untuk internal dan untuk eksternal. Tapi kalau lebih dari 2 nama sama persis, Starbucks misalnya, atau Coffee Bean, tanya baik-baik kalau mau menggunakan WiFi umum. Tapi lebih baik nggak usah pakai WiFi umum, beli kuota internet ya. Jangan unggah scan dokumen, ini tadi sudah saya bahas. Lalu hindari posting tiket dan jadwal perjalanan di medsos. Penjahat bisa manfaatkan data ini dan sudah banyak terjadi. Nah, ini tips umum merangkum dari banyak tips. Dan saya pilihkan untuk konteks Indonesia. Oke, sampai di sini. Silakan. Terima kasih Bro Franz. Ada beberapa pertanyaan dan bahkan banyak sekali nih. Saya pilih yang mungkin memang bisa berguna bagi kita semuanya. Tadi ditanyakan juga mengenai, sebentar ya, oleh Sis Jessica, mengenai HTTP. Itu Ya. maksudnya seperti apa? Oh, HTTP itu kan untuk kita masuk ke internet ya. Jadi kalau mau masuk, kalau dulu biasanya HTTP saja ketiknya. Tapi zaman sekarang kebanyakan pakai HTTPS. Apa tuh HTTP? Bisa Google di internet. Itu protokol jaringan untuk lapisan aplikasi. Sederhananya begitu. Kalau mau tahu lebih lanjut, Google banyak sekali. Zaman dulu pakai www, zaman sekarang sudah tidak dipakai. Yeah. Gitu ya. Hypertext Transfer Protocol, S-nya secure. Silakan. Ya, kemudian apakah maksudnya pada saat dikatakan tadi tidak menggunakan aplikasi tersebut, suara kita, galeri kita tetap dapat dibaca oleh provider? Kalau kita menolak, maka aplikasi itu biasanya nggak bisa diinstal. Tapi ada aplikasi yang cukup berkelas, elegan, ya seperti Microsoft, Google, dia bersedia untuk tidak dapat mengakses mikrofon, kamera, tetapi aplikasinya tetap diinstal. Namun kebanyakan aplikasi dari provider kecil, mereka mengharuskan. Ya seperti WA ini. WA kan bisa mengakses kamera, mikrofon, tulisan kita, semua bisa mereka baca. Jadi ketika kita ngobrol dengan teman atau dengan keluarga, lalu handphone kita menyala, bukan menyala, aktif, masih aktif walaupun posisi standby. Bisa jadi dia bisa merekam, mendengar. Dan dia mencari kata kunci yang cocok dengan produk yang sudah bayar di aplikasi mereka untuk diiklankan. Atau juga yang memang terbukti bisa selalu mendengar suara kita adalah kalau para sistem mengaktifkan program Siri atau Hai Google. Otomatis handphone Anda mendengarkan suara Anda. Menanti-nanti dipanggil Hai Siri atau Hai Google. Maka selama itu bisa jadi ada kata tertentu, voice tertentu yang mereka nanti-nanti untuk didengar. Misalnya mereka punya 1000 kata yang mereka nantikan sama keluar dari mulut kita. Ketika muncul, lalu kemudian menjadi iklan. Untuk sekarang memang menjadi iklan. Walaupun secara resmi ini sudah tidak diakui oleh Google, Facebook, dan beberapa platform besar. Namun banyak ahli mencurigai mereka melakukan itu. Dan silakan para sista habis ini cek handphonenya. Di kolom privasi, Google itu bertanya, bukan Google ya, Android.
Apakah Anda bersedia personalisasi iklan? Nah, itu maksudnya. Dan kalau Facebook didenda karena pakai face recognition. Jadi ketika lihat kita bisa didetek ada di mana saja. Mereka tahu rumah kita di mana, kantor kita di mana, sering pergi kemana. Dan bisa didetek dengan kamera-kamera lainnya. Itulah Internet of Things. Ketika kita tidak menyadari, kita seenaknya saja menjalani kehidupan menggunakan semua fasilitas, pada satu titik data kita bisa disalahgunakan. Baik. Bagaimana caranya memborder HP anak agar tidak muncul ajakan orang baru yang tidak dikenal? Di fitur termasuk juga bagaimana untuk tidak masuk ke situs-situs yang tidak diperbolehkan untuk anak-anak. Oh, di Android ada. Nanti bisa browsing di Google. Setahu saya Android, Facebook, YouTube semuanya sudah ada. Karena itu setelah Facebook didenda sedemikian besar, mereka mengaktifkan fitur tersebut dan mereka juga punya namanya Chief Secure Officer. Artinya level di bawah, ya tinggi ya, di bawah owner, di bawah para komisaris untuk mengurusi hal security itu. Jadi pelajari saja, ada itu. Dan kita bisa memantau, kita tahu anak kita menggunakan apa, membuka apa. Tapi yang terpenting para sista, cek, boleh nggak kita pinjam handphone mereka? Boleh nggak kita pinjam laptop mereka? Kalau tidak boleh, ada sesuatu. Itu cara saya sederhana untuk mengecek adakah yang rahasia dari anak saya dalam menggunakan internet. Pinjam aja. Rata-rata sih ngasih semua, ya, yang SMP juga. Dan saya tahu percakapannya. Dan walaupun saya juga punya data untuk itu. Tapi, oh ya, terkait dengan data, ini sebaiknya dengan kesepakatan. Karena kalau tidak, anak merasa diobjektifir. Artinya beri framing. Nah, mami mau melindungi kamu, minta izin ya, mami kadang mengecek layar kamu. Misalnya untuk apa kamu? Enggak, kalau kamu lagi pacaran lagi itu terserah. Hanya sekali kalau jangan sampai ada bahaya atau gimana. Nah, itu negosiasi dulu. Jangan menjadi mata-mata bagi keluarga sendiri. Demikian. Baik, ini lanjutannya adalah umur berapakah anak bisa kita anggap aman untuk menggunakan media sosial sendiri? Apakah ada pengalaman, Bro Frans? Kalau saya lulus SD. Jadi sejak kecil saya sudah biasakan make dan saya temani. Main game bareng. Walaupun saya nggak jago. Jadi ketika dia sudah SMP, dengan percaya diri saya lepas. Sesekali, seminggu sekali saya pinjam laptopnya, handphonenya, dan dikasih. Dan saya kasih tahu, website kayak gini, kalau pakai VPN bisa dibuka, yang porno-porno gitu. Tapi ya saya beri tahu, tidak ada gunanya dan bahkan merusak otak. Dan dia belajar, di sekolah pun diajarkan, sehingga kontrol sosialnya begitu kuat. Termasuk para sista, bertemanlah dengan teman anak kita. Karena peer group jauh lebih kuat dari orang tua, jauh lebih kuat dari guru pengaruhnya. Ketika kita berteman dengan teman-teman anak kita, ya kita punya power lebih kuat untuk mengendalikan anak kita. Baik, terima kasih. Ini menarik sekali, berteman dengan teman anak kita. Mungkin saya sharing sedikit, Bro Frans, supaya ini juga bisa menggambarkan sista-sista yang lain. Anak saya pun juga sudah punya teman dekat, dan pada saat itu karena mereka juga punya hobi memelihara anjing, kebetulan kami juga punya anggota keluarga baru, seorang anjing papi, dan hanya karena postingan, mungkin kalau saya minta untuk berteman nggak mau, tapi karena saya sering posting gambar-gambar anjing, sehingga akhirnya dia bertanya, ini lagi diapain dan seterusnya. Akhirnya kita berteman hanya karena masalah foto-foto anjing itu. Jadi memang ini pengalaman saja saya ingin sharing. Kita nggak mungkin bisa langsung berteman dengan mereka, kecuali kita juga interest kepada hal-hal yang memang juga mereka interest, itu aja. Nah, ini saya lanjutkan ya, Bro Frans. Ini ada pertanyaan yang lainnya. Apakah ada cara aman menggunakan media sosial jika kita menggunakan medsos itu untuk berjualan? Kalau berjualan, sejauh tidak bertransaksi lewat medsos, maka aman. Transaksinya lewat payment gateway, dan itu terjamin. Jadi jangan transaksi langsung, termasuk misalnya janjian ketemu, oh bahaya. Lebih baik gunakan marketplace online yang sudah ada. Karena uangnya akan ditransfer ke pihak ketiga, ketika barangnya sudah oke,
baru kita dibayar. Lebih baik manfaatkan, walaupun memang dipotong sedikit ya. Daripada transaksi langsung itu resikonya lumayan. Karena Iya, kita nggak kenal kan siapa yang bertransaksi dengan kita. iya. Terima kasih. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tetapi saya lihat di sini pertanyaan teknis. Mungkin nanti bisa dibantu dengan Sis Fani atau beberapa sista di sini yang memang sudah tahu mengenai pertanyaan-pertanyaan teknis seperti membuat background Zoom, Oh kemudian ya. dan yang lain-lainnya. Nah, ini yang paling ditanya-tanyakan adalah ini ada yang WhatsApp ke saya, ini kapan nih ngomongin tips aman untuk dating online? Tapi habis ini, Luar topik habis biasa ini. ya. Rupanya sudah tidak sabar. Silahkan Bro Franz. Iya, memang setelah internet online, ya dating online. Baik, ini dia. Dan saya hanya berikan ringkas. Sebetulnya ini satu sesi sendiri. Sesinya 60-90 menit, karena seru banget. Ya, dating online. Pertama, kita pahami dulu level intimasi dalam komunikasi, baik tatap muka langsung maupun lewat media digital. Yang paling jauh adalah Twitter, paling jauh dari intimasi. Maka jangan curhat di Twitter sama sekali. Berikan gagasan pikiran di Twitter, cocok. Facebook status juga cukup jauh dari intimasi, maka jangan bicara mengenai emosi di Facebook. Facebook Messenger juga masih jauh, tapi sekarang sudah mulai jarang dipakai ya karena ada WA. Email juga. Jadi layer bawah sampai nomor 5 text message itu tidak untuk intimasi. Artinya jangan ngomong perasaan di situ. Jangan curhat lewat situ. Curhat yang efektif dan maksimal bisa direspon juga secara empatik. Mulai dari nomor 6, instant messenger ya WA, Telegram. Kirim surat. Ternyata kirim surat itu secara psikologis memberikan muatan berbeda dibandingkan dengan email. Tentu para sista yang generasi baby boomers dan X sangat setuju. Kita bisa mencium kertasnya, betul? Kita bisa mengawang-awang karena kata-katanya. Dan mari kita bandingkan. Zaman dulu kita kan senang baca misalnya Koping Ho, baca dulu zaman saya Trio Detektif, 5 Sekawan. Bahkan sekarang pun kita baca Harry Potter. Jadi ternyata teks yang kita pegang bukan email ya, kecuali email di print mungkin bisa. Itu memberi sensasi imajinasi lebih kuat ketimbang yang di screen. Kemudian handphone, ya lewat telepon. Lebih tinggi lagi video chat dan paling tinggi talking. Artinya apa? Kalau Anda mau melakukan online dating, maka jangan lupa ada sesi tatap muka langsung. Kapan? Tunggu sebentar lagi. Nah, ini dia. Nomor 1, kalau Anda mau melakukan dating online, jangan lupa bersihkan dan rapikan postingan di berbagai medsos. Khususnya postingan yang mengekspos daya tarik fisik. Anda kan nggak mau dianggap cewek murahan. Postinglah citra diri profesional Anda yang mengekspresikan kecantikan secara karakter, perilaku, dan kecantikan secara brain-nya dan behavior-nya. Kalau beauty fisiknya nanti saja deh. Lalu pilih hanya aplikasi terpercaya. Sortir betul-betul, cek reputasinya. Dan ketika isi data, isilah dengan cermat dan detail. Supaya apa? Supaya tidak salah. Nanti kalau isi sembarangan, yang menyapa pun orang sembarangan. Tapi kalau jelas, misalnya senior manager di sini, hobinya ini, gitu ya, suka dengan yang model seperti ini, maka cowok-cowok nakal sembarangan nggak akan berani mendekat. Karena ketika mereka mendekat sudah disikat duluan oleh Anda. Jadi isi dengan cermat. Kalau memang mau mencoba melakukan ya. Kemudian tampilkan diri terbaik tapi tidak seronok. Lebih expose karakter dan intelektual tadi saya bilang. Kemudian tidak membahas apalagi memposting foto data anak, itu pantang besar. Ketika masih chat secara online, mungkin Anda juga sudah merasa dekat. Setelah dapat dating online ini, dapat lewat aplikasi, selama belum ketemu langsung dengan orangnya, selama intuisi atau feeling Anda belum kuat menangkap bahwa orang ini baik dan bisa bertanggung jawab begitu,
Untuk relasi walaupun tidak sampai ke pernikahan, jangan pernah cerita tentang anak, rumah, termasuk juga orang tua. Tapi orang tua masih oke lah ya. Tapi terutama anak, apalagi anak gadis. Jangan. Di Amerika juga dilarang. Lalu sadari komunikasi virtual sadari bahwa komunikasi virtual itu beresiko syarat kepalsuan. Jerawat bisa bersih hilang, ya. Wajah yang yang bulat mau ditiruskan bisa, yang tirus mau dikembungkan bisa tanpa harus melakukan face off. Jadi ketika sudah menjalin relasi satu kali browsing tentang dia, kalau tidak ada data di berbagai media sosial, Anda boleh curiga. Sementara dia aktif di dating online, tapi tidak punya Facebook, tidak punya IG, tidak punya LinkedIn, Anda curiga. Boleh curiga dan tinggalkan. Lalu pastikan Anda sudah mengenal dia cukup baik sebelum kopi darat. Jadi nggak ngobrol sekali, cocok langsung kopi darat. Supaya apa? Ya terkesan Anda juga memang mahal. Anda nggak obral gitu. Jadi saya katakan terus terang. Dan untuk pertemuan pertama ketika kopi darat, sebaiknya ajak teman. Nah, jika akhirnya Anda merasa teman dating Anda memang cocok dan terbukti ideal, saya punya strategi bagaimana secara sistematis menumbuhkan rasa sayang. Dan sudah belasan orang melakukannya, dan beberapa dari mereka sampai minta saya jadi saksi pernikahannya ya. Betul-betul rasa cinta, bukan jatuh cinta. Rasa menjadi bahagia. Karena apa? Cinta itu punya struktur. Dan memang agak complicated, dan ini bisa satu sesi sendiri, tapi kalau ada yang mau tahu ya saya berikan secara gambaran umum juga bisa. Baik, itu secara umum. Mungkin kalau ada yang pernah mengalami, boleh cerita, yang pernah ada kasus, dengar kasus, boleh juga bahas. Ini dulu. Dan aplikasinya apa saja, saya tidak berani merekomendasikan. Jangan Bro Frans. Yes, tidak. Bubar komunitas Yana. Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Silahkan. Sekarang saya buka untuk 3 bertanya secara langsung, tidak melalui chat. Boleh unmute, angkat tangannya, nanti akan di-unmute oleh host. Tetapi yang berhubungan dengan topik kita hari ini, ya, bukan teknis, tetapi pengalaman berhubungan dengan topik kita hari ini. Silakan, Sista. Mungkin Sis Pepita. Oke, Sis Pepita bisa dibuka. Ada mau sharing sedikit mengenai pengalamannya? Ini Sis Pepita adalah seorang dokter ya. Yang nah, luar biasa. Silakan Sis Pepita. Apa ya? Paling yang tadi dibilang sama yang tentang itu ketika tentang iklan itu sih baru nyadar juga sih memang sempat, jadi kayaknya kayak kita misalnya ngetik sesuatu di Google atau sebut merek apa ya, kayak Tokped, Shopee atau apalah, itu kelihatannya bisa nge-link satu sama lain ya, karena maksudnya ketika aku lagi sering search sesuatu, X lah satu itu, terus nanti di Instagram aku juga bisa iklannya kok jadi serupa gitu. Ternyata emang bisa gitu ya, gitu. Aku baru tahu sih sebenarnya. Tidak hanya mencari di mesin pencari. Kalau yang fitur pertama memang mesin pencari. Sorry Sis Helena, Sis Yayu, saya langsung menjawab nih. Silakan. Bapak. Kalau zaman dulu memang yang kita ketik di Google itu terkonversi jadi iklan dulu. Tapi sekarang kemudian perkembangan berikut, kemana kita berkunjung, apalagi di toko, habis itu besoknya iklannya muncul. Contoh, Sis Pepita jalan ke mall. Biasanya mall mana, Sis? Ke Pondok Indah. Pondok Indah. Lalu datang ke outlet apa misalnya? Boleh aja sebut merek nggak apa-apa. Zara aja. Zara. Maka besoknya iklan Zara masuk di medsos. Dari mana? Dari titik GPS yang Sis Pepita lakukan. Jadi di situ kan sudah ada counter Zara. Counter Zara sudah terkoneksi beriklan di Google. Sis Pepita masuk situ, handphonenya masuk situ, maka langsung muncul iklan. Namun yang lebih berbahaya adalah yaitu gadget kita bisa mendengarkan suara kita. Jadi saya tidak mengaktifkan sama sekali fitur Siri maupun Google
Voice Google untuk bantuan. Ya. Hanya kalau sewaktu-waktu misalnya saya nyetir keluar kota sendirian, maka saya pakai fitur itu untuk tanya informasi ke Google atau iPhone. Kalau tidak, saya matikan. Termasuk juga fitur lokasi. Nah, ini ada sedikit tanda kutip masalah ya. Kalau para siswa menginstall aplikasi eHub atau juga yang peduli lingkungan kalau nggak salah, kan kita diminta menyalakan Bluetooth dan location untuk mengecek kemana saja kita berpindah dan sudah ketemu dengan orang-orang yang di area merah kena COVID atau tidak untuk bisa di-track. Untuk kepentingan mengatasi pandemi bagus, tapi kondisi itu rentan banget kalau Bluetooth kita menyala, ada hacker di sebelah kita, dia bisa masuk. Sejauh saya Bluetooth bisa. Kalau WiFi mesti persetujuan dulu. Setahu saya begitu. Nah, itu cukup risky. Jadi kalau di rumah atau di area publik kita curiga, matikan saja GPS dan Bluetooth. Juga WiFi. Begitu, Sis. Terima kasih, Sis Pepita. Terima kasih. Ya, Bro. Thank you juga, Bro. Ya. Ada yang mau bertanya, tetapi ini di luar dating, tadi mereka bercanda-bercanda aja. Ya. Pada saat nanti orangnya datang juga nggak ada yang berani kalau di komunitas ya. Kalau jadi dating, teman-teman Yana 10 orang ikutan. Oh, iya. Boleh tanya. Biar si cowok yang traktir. Iya. Silakan, siapa ini? Silakan. Saya Ilona. Sis Ilona, silakan. Pak, saya pernah main di Facebook. Iya. Saya kalau nge-tag nggak ada anak, nggak ada hanya saya sendiri atau teman-teman gitu. Iya. Tapi saya pernah main yang ikutan yang main-main game, yang kayak tanya apa sih, apa ya saya lupa permainan, pokoknya kita nanya apa, kenapa dia bisa tahu saya itu single ya? Itu saya bingung tuh Pak. Yang ada permainan apa ya? Saya yang itu ya, yang kadang kuis gitu. Tebak karakter. Bukan yang kayak kita, iya yang kayak gitu loh. Yang apa ya, game apa tuh? Saya udah lama nggak main. Iya, di Facebook. Tapi dia bisa tahu kayak kita tuh single loh. Dari mana ya? Ya mungkin dari foto, terus dari aktivitas sendirian, kemudian juga dari data percakapan. Gitu. Jadi ada algoritma yang bisa mendetek ke sana dan itu cukup mudah kalau menurut logika saya ya. Bisa saja. Dan orang yang berkeluarga sering foto sendirian, saya yakin dianggap single. Karena ada teman yang tidak pernah berfoto dengan suaminya. Ada sama teman-teman gitu, dia kalau sama teman-teman kan nggak satu orang gitu loh. Iya, kan tidak ada foto berdua. Dua orang dewasa, wajah pria, wajah wanita. Itu. Jadi mereka tidak hanya mencari yang ada, tapi mencari yang tidak ada. Itu prinsipnya, rumusnya. Kalau kebanyakan orang menikah, pasti ada foto berdua kan? Ketika sudah lama sendiri, maka tidak ada foto berdua. Dengan anak pun gayanya beda. Dugaan saya ada algoritma yang mencari sampai ke situ. Dan yang menjadi bahaya kalau itu, iya silakan. Bro Frans, yes. Itu biasanya dari sibling. Sibling, kemudian ada tag, itu dari yang lama pun dia akan ke-detect masih. Itu dia. Jadi jangan pernah mengungkapkan itu sibling. Bisa Yes. dari anak, bisa dari saudara. Setuju. Paling yang diklaim, kalau yang berkeluarga ya istrinya saja. Kalau enggak nanti diklaim orang lain soalnya kan. Tapi anak, lalu kakak adik, sebaiknya jangan. Saya setuju sekali. Kami pun begitu di Facebook, tidak saling mengaitkan. Hanya istri saja. Baik. Okay. Memang kalau kita berbicara sosial media ini luas sekali ya, tetapi di Facebook itu yang saya tahu juga itu bisa kita setting. Jadi kalau nanti sista-sista sempat buka Facebooknya, kita bisa lihat dari kolom settingnya, dan itu bisa disetting siapa aja yang bisa lihat, siapa aja yang bisa jadi teman kita, temannya teman kita bisa atau tidak, itu bisa disetting semuanya. Baik, jadi ini ada lagi pertanyaan. Ya, satu lagi tadi saya email dan Okay. ya, baik, boleh dibuka fotonya. Ya, silakan email.
Oke, selamat sore, Bro Franz. Sore Sisi Mel. Ya, ini kebetulan yang mau saya sharingkan adalah pengalaman pribadi yang terjadi dalam diri anak saya. Jadi anak saya ini kan punya akun IG dagangan ya. Nah, terus kemudian ada orang yang pura-pura mau beli barang dagangannya dia. Nah, terus kemudian dari chatting-chattingnya ujung-ujungnya akhirnya mengirimkan gambar porno, video porno seperti itu. Nah, terus sama anak saya di blok ya. Setelah di blok, terus dicari-cari, ternyata itu adalah fake account. Terus dia menghilang. Dan menghilang, kita mau coba cari lagi, nggak lama nongol lagi dengan fake account yang lain gitu loh. Nah, saya sempat minta tolong ke guru, minta tolong bahkan ke teman saya, ada polisi. Cuman dia bilang katanya kalau IG itu sulit untuk dilacak. Apakah itu benar ya? Di situ saya masih belum tahu. Memang yang paling gampang adalah komunikasi yang asinkronus seperti WA, itu gampang dilacak. Kalau IG, saya juga jarang pakai IG. Ketemu, iya. Kemungkinan juga nggak gampang ya. Orang dengan gampang bikin account soalnya. Paling yang mungkin adalah ya, ketika mulai aneh-aneh, blok. Aneh-aneh, blok. Begitu saja. Kalau memang mau punya waktu untuk mengurusi, ya setiap keisengan itu di capture semuanya, sampai satu titik dipancing ketemu, karena pernah kejadian teman saya melakukan itu, saking panasnya, pura-pura terhanyut, terbawa, saat ketemu ditangkap. Itu kan kena UU ITE pasal 29. Iya, jadi semua video, semua foto itu saya capture dan dia nggak mau ngelihat karena itu udah bukan, maksudnya udah bukan ranahnya anak-anak remaja ya. Ya seperti maaf ya kelaminnya orang dewasa, terus video porno. Jadi kayaknya mungkin semacam orang antara iri atau ngefans yang ini, tapi ya nggak benar gitu loh. Berarti memang benar bahwa untuk akun IG itu sulit untuk dilacak ya Pak ya? Itu saya tidak bisa jawab karena saya tidak menguasai IG. Kalau setahu saya juga Facebook bisa dilacak lewat networknya. Kalau IG saya tidak terlalu tahu. Ya karena dia infonya juga ke DM gitu loh. Iya, ya anaknya sampai marah, nangis karena kesel aja kenapa ini orang ngikutin gitu loh. Dia tahu akun dagangan itu diikutin sama dia gitu loh. Udah di blok, dia buka lagi akun yang lain. Jadi saya pikir wah nggak beres nih orang nih. Oke, makasih. Memang mau mengintimidasi. Ya. Itu masuk ke topik berikutnya, Bu, cyberbullying. Oke. Silakan, Bro Franz, topik berikutnya. Oke, terima kasih. Oke, Sis. Jadi sharingnya menghantar kita pada topik ini. Cyberbullying anak. Nah, ini satu contoh yang mengenaskan sekali karena manajemennya malah menikmati. Jadi ketika si artis ini sedang dibully habis-habisan, manajemennya diam saja. Lalu sampai di Korea itu kayaknya waktu itu dipropos peraturan baru ya, undang-undang baru terkait cyberbullying. Dia Suli, nama panggungnya, cantik, cerdas, aktris, penyanyi, penari, model, MC, lahirnya 94, bunuh diri 19, berarti umur 25 dia mengakhiri hidupnya. Tak lama kemudian, sahabatnya yang juga selebriti bunuh diri. Mengapa? Dia sendiri sudah mengaku dia begitu ketakutan, begitu sedih, begitu hancur, depresi karena cyberbullying. Jadi dia dicaci maki, diteror habis-habisan melalui media digital. Anehnya, generasi X dan baby boomers, walaupun dibully lewat internet, anehnya mereka tidak melepaskan diri dari internet. Kalau kita ya generasi X dan baby boomers kan gampang saja. Ya udah, kalau saya diserang di internet, saya stop internet, minta lewat orang lain. Nah, inilah ya, ketika orang sudah begitu terikat oleh teknologi dan teknologi menjadi bagian dari hidupnya, maka teknologi itu bisa menjadi bumerang bagi dia. Ini mengenaskan sekali dan kejadiannya persis tahun lalu ya, tahun lalu 3 hari lalu. Nah, tips jika anak mengalami cyberbullying. 1, bangun kedekatan dengan anak beserta gadget dan aplikasinya. Ini memang tidak mudah untuk anak yang sudah SMA ke atas. Dan butuh perjuangan para sista. Tapi menurut saya ini investasi yang sangat berharga yang tak terukur nilainya. Buatlah strategi negosiasi yang sangat soft. Pelan-pelan, dan jadikan ini misi.
untuk Anda bisa dekat dengan anak. Plus tidak hanya anak, dengan gadget dan aplikasi yang sering dibuka. Kalau anak Anda bisa membuka seluruh aplikasinya di sebelah Anda, sesekali Anda melirik dia tidak masalah, menurut saya itu cukup aman. Walaupun masih bisa digali lebih dalam, jangan-jangan ada aplikasi lain yang tidak dibuka di depan maminya. Kedua, selalu memantau aktivitas anak dalam berinternet dan bermedsos. Jadi, kita perlu menjadi teman bagi anak-anak kita di medsos. Kalau dia punya IG, buka IG. Dia punya Facebook, jadi teman di Facebooknya. Dan kita memantau relasi dia. Ketika dia mengalami cyberbully, jangan bantu anak. Ya, saya punya teman seorang lawyer, ketika anaknya dibully, anaknya gendut gitu ya, hitam gendut, dibully habis-habisan, oh dia ngamuk habis-habisan. Hasilnya apa? Anaknya semakin dibully di media yang berbeda. Jadi tidak cerdas ketika orang tua ikut campur pada problem anak secara langsung, kecuali sudah kriminal. Lebih baik ajak anak agar tidak menanggapi dan blok saja. Itu cara paling gampang. Lalu berikan kepercayaan dirinya, bangun, dan berikan komunitas yang positif untuk dia. Memang sekali lagi juga tidak mudah, tapi inilah cara yang paling alamiah, cara paling aman. Lalu kalau keterlaluan, Andalah yang bergerak ya, untuk mengajukan laporan, dan rata-rata memang banyak yang kena untuk hal ini. Dan yang melakukan juga orang-orang yang pendidikannya sederhana, yang kecerdasannya tidak tinggi, yang kacau balau, gitu ya, yang sebetulnya kita tanggapi pun tidak worth it. Tanda kutip bukan kelas kita. Jadi jangan pusing, jangan termakan emosi kita, jangan habis emosi dan pikiran kita hanya untuk gangguan itu. Cara paling gampang blok. Bikin akun lagi, blok. Tapi kalau memang penasaran, coba tes di kelas. Siapa sih yang ganggu saya? Mungkin ada 1-2 yang memang punya masalah dengan anak. Selesaikan baik-baik. Kalau di sekolah ya tentu libatkan pihak sekolah. Nah ini sederhananya. Oke, kita sebentar lagi masuk agenda terakhir. Silakan Sista. Sedang berpikir. Yovita silakan. Ya, Yovita rupanya raise hand. Bisa di-unmute, Yovita, silahkan langsung bicara. Ya, halo Sisi Ayu, mau tanya ya? Silakan. Ya, Mas Bro Frans, tadi kan saya sempat tanya untuk masalah jualan di Facebook ya. Jadi kan kalau kita ya dulu pernah belajar gitu ya, bukan belajar secara formal, tapi di dunia marketing tuh diajarinnya kalau memanfaatkan Facebook itu, kalau kita posting jualan, kita mesti open public, jadi settingannya public gitu kan, supaya bisa lebih banyak orang yang melihat gitu. Kalau friends kan hanya friend-nya aja yang bisa lihat gitu. Nah itu sekarang dengan maraknya cybercrime gitu ya. Aman nggak sih, masih aman nggak sih kita kalau di Facebook itu kalau postingan jualan dengan settingan publik itu gitu? Atau kita harus pilih-pilih postingan mana yang bisa kita publik, postingan mana yang kita jangan publik atau gimana? Makasih, Bro Frans. Oke, Sis Jovita. Menurut saya Sis ya, semua jualan harus publik. Karena sayang kalau cuma teman sendiri yang lihat. Ya, kita mau promosi seluas mungkin kan. Saya rekomen kalau punya komunitas dan intensif berkomunikasi di Facebook, lebih baik bikin 2. 1 account untuk bisnis, 1 account untuk personal network. Jadi di personal network nggak ada jualan, karena teman-teman kita kadang juga gerah kan. Tiap hari status kita jualan gitu. Kita akan di-block, di-unfollow. Jadi data kita nggak terupdate lagi. Nah, saya rekomen bikin akun kedua yang isinya jualan, tetapi jangan cuma jualan isinya. Lebih banyaklah justru edukasi. Bisa cerita misalnya jual apa? Jual jasa, misalnya kursus bahasa Inggris. Nah, ceritalah mengenai pentingnya kemampuan bahasa Inggris. Tokoh-tokoh yang mahir berbahasa Inggris. Jadi, sekali lagi, Facebook itu kesempatan tempat untuk kita bercerita. Ceritalah dan berikan ilustrasi gambar, kemudian sesekali 2 hari, 3 hari, seminggu sekali jualan. Nah itu akan enak. Orang akan banyak mengikuti Facebook Anda, Bu Jovita. Karena apa?
bukan jualan mulu tiap hari, tapi banyak edukasi. Orang buka Google, buka Facebook, kebanyakan memang dapat info. Dulu di blog, ya namanya blog ya, blogger ya, jadi ada istilah untuk kita berbagi ilmu. Sekarang bagi ilmunya nggak perlu di blog, tapi di mana? Di Facebook, di media sosial kita. Kalau memang produknya serius dan banyak, dari Facebook lalu diarahkan ke website, bikin website. Nah, disitulah transaksi dibuat. Ibu bisa, Sis Jovita bisa install aplikasi untuk transaksi atau kerjasama dengan payment gateway. Ya, di sini ada dua yang besar dan baik, aman. Yang untuk OVO itu Doku, yang untuk GoPay dan kawan-kawan itu Mitrans. Nah, itu pasti aman. Begitu, Sis. Ya, terima kasih. Ada yang mengusulkan juga menggunakan Facebook for Business atau menggunakan juga Facebook Page. Jadi memang banyak sekali sekarang alternatif-alternatif yang bisa kita gunakan, Sista. Baik, Bro Frans, bisa dilanjutkan saja untuk tips-tips berikutnya. Oke, Sis. Ya, sebentar saya masukkan. Ya, berkomunikasi di jalur formal, informal. Saya jadikan satu ya. Kuis. Ini saya pakai untuk pewarta waktu itu. Yuk, apa yang belum efektif para sista? Silakan cek apa yang bisa diperbaiki. Sis Fani mulai melakukan pertobatan ya. Iklan di IG makanan mulu. Tapi nggak apa-apa, IG-nya boleh dibuat. Ya, oke, silakan tulis apa yang nggak beres, apa yang perlu diperbaiki dari pose ini. Ini profesional ini. Yuk, apa yang salah? Tulis silakan, Sista. Tampilan jualan. Oke. Apa yang belum efektif? Ngobrol di luar jam kantor. Oh, ceritanya dia meeting. Ceritanya meeting. Dari pembawaan dia, apa yang belum efektif dalam konteks komunikasi video? Posisi kamera, kenapa sih, Fani? Iya, ini pewarta langsung tahu ini. Keliwat ke bawah, terlalu ke bawah. Betul sekali. Jadi, hati-hati para sista, kalau Anda pakai laptop atau handphone, selalu upayakan kamera sejajar mata. Minimal sejajar tulang hidung. Itu paling rendah. Apa yang tidak benar? Apa yang perlu diperbaiki? Silakan tulis. Tadi saya lihat masih ada. Yes, Sis Yayu, backlight. Nanti kita periksa habis ini ya. Yo. Apa yang perlu diperbaiki? Silakan. Perwakilan tulis bajunya. Bajunya kenapa? Oh, baju. Kamera satu terlalu ke bawah, kedua pose. Ya, bajunya ya. Berpakaiannya. Hati-hati para sista. Termasuk kalau kancingnya terbuka. Karena itu bagian paling dekat dengan kamera. Bajunya kurang sobek, Sis Imelda. Oke. Nah, para sista, sadari ketika kita melakukan komunikasi online, saya langsung ke level komunikasi online ya. Bahwa satu, cek background. Gunakan background yang terbatas. Bukan background yang terbuka. Terbuka misalnya apa? Area ruang tamu terlihat, ruang tidur terlihat, area dapur terlihat, tidak boleh. Karena itu private area kita. Area terbatas apa? Rak baju, bukan rak baju, lemari buku, jendela, dinding, atau kalau perlu ya, kalau sering online untuk video, gunakan green screen. Nanti kita cek sama-sama. Angle-nya tadi ya setinggi mata dan jaraknya 50 sampai 80 cm. Sekarang saya dengan kamera jaraknya sekitar 60-70 cm. Kemudian ekspresi wajah. Perhatikan, kadang kalau kita serius, sudut bibir turun, wajahnya ditekuk, jadi serem. Ketika kamera kita menyala, maka selalu tampilkan wajah depan panggung, bukan wajah backstage. Di ilmu komunikasi ada istilahnya backstage, front stage. Kalau kita sudah di depan kamera dan kamera menyala, maka tampilkan wajah front stage. Wajah ketika kita bertemu teman, bertemu tetangga, bukan wajah ketika kita sendirian. Hati-hati. Nanti kita cek.
Kemudian postur dan gestur. Ya, gestur gerakan ya, jangan menutup mata, jangan menutup wajah, tapi di samping. Bahkan kalau perlu untuk jarak yang medium close up seperti ini yang sekarang saya sedang tunjukkan, nggak usah banyak bergerak lah. Seperti presenter TV kan tidak banyak bergerak tangannya. Lalu postur tegak ya. Dan ada kalanya kita duduk miring, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian pakaian yang pantas, termasuk kalau ada tato seperti ini ya, tato hati di dada, sebaiknya disimpan saja. Ditutup, karena tidak setiap orang nyaman. Oke, lanjut. Suara bicara, pakai suara profesional, bukan suara personal, dan cermati back sound. Back sound itu mulai dari suara AC, kipas angin, anak-anak, suara tukang jualan di luar. Karena itu ketika para sista komunikasi formal khususnya, pastikan ruangan yang Anda pakai betul-betul tenang. Saya nggak mengatakan sunyi, tapi minimal tenang. Jangan ada distraksi suara, itu yang paling mengganggu. Dan terakhir, penguasaan teknologi. Sebelum berkomunikasi, apalagi Anda jadi narasumber, belajarlah habis-habisan. Ya. Baca dulu artikelnya, praktikkan. Jangan pernah melakukan tanpa pernah mencoba, karena ini teknologi. Beda. Para sista, ketika Anda berkomunikasi lewat media digital, media internet, sebagus apapun materi kita, sehebat apapun pembawaan kita, ketika kita gaptek, hancur semuanya. Tidak ada gunanya kehebatan kita itu. Jadi, kuasai teknologi. Kalau ternyata usia sudah senior dan sudah nggak sempat belajar lagi, minimal ada asisten, entah anak sendiri, entah anak tetangga, atau teman komunitas yang mengasistensi Anda untuk bicara di depan media ini. Saya sendiri juga memberikan fasilitas itu. Saya kerjasama dengan Sanggar Prativi ya untuk para profesional. Saya bantu mereka supaya juga dapat klien-klien profesional. Karena studio di sana bagus. Nah, itu hal terkait dengan penampilan untuk komunikasi profesional. Saya mau lihat dulu. Saya minta izin cek Anda semua. Sis Elizabeth, wanita utami, kalau Anda tambah lampu akan lebih tajam, lebih jelas wajahnya. Sis Tessa juga. Sis Tessa, lampu menyala tapi lampunya terlalu terang ya. Pakai lampu LED yang lembut. Lalu belakangnya terlalu terlihat, lebih baik Sis Tessa balik. Sis Pepita menjadi gelap karena ada cahaya di belakang. Backlight Sis Pepita. Cara ngatasinya Frans, lampu belajar. Ya. Boleh saya mengajak teman-teman untuk buka kameranya karena akan diberi feedback oleh Bro Frans. Jadi ini demi kemajuan kita bersama ya. Jadi yang masih videonya off silahkan dibuka. Ya, sisi videonya silahkan dibuka. Nggak apa-apa, belum pakai make up, nggak ada yang lihat juga ya. Atau sudah pakai baju ya? Ya, betul. Bajunya sudah dipakai. Kalau ada yang terlalu rendah, bajunya boleh ditutup anduk juga boleh. Ya, silahkan Bro Frans, dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Sis Jovita Immanuel, kalau pakai handphone dan komunikasinya formal, profesional, posisikan landscape. Ya, posisi tegak itu untuk komunikasi durasi pendek, cepat-cepat, kalau formal ya, atau komunikasi dengan yayang, dengan anak, dengan keluarga, karena area terlihat banyak, ya mulai dari rambut sampai perut. Jadi lebih baik landscape. Kalau landscape areanya memang close up. Sis Rika sudah pas, walaupun keterangannya masih kalah, wajah kalah dengan nilai di belakang. Sis Diana hanya kepala yang nongol, ya seperti itu penampakan. Jadi silakan sampai batas diafragma boleh terlihat. Sis Christine sudah oke. By the way, backgroundnya itu real atau virtual ya, Sis Christine AS? Real. Real. Ada yang lewat-lewat? Nggak boleh ya? Nggak ada. Nah, hati-hati ya, nanti ada yang rambut panjang. Lebih baik dibatasi. Seperti Sis Elizabeth, oke. Sis Priska, oke. Sis Tessa, orang masih bisa lewat, sebaiknya diganti. Sis Liana, Sis Lili, ya, backgroundnya juga terlihat dan kamera masih terlalu di bawah. Boleh diangkat kameranya, buku boleh dijadikan alas untuk laptop.
Walaupun memang resikonya untuk ngetik jadi nggak gampang. Sis Yohan memantau? Iya, Sis Yohan dibalik gadgetnya. Iya, lebih bagus kan? Yes, dan lebih bagus. Nah, ini jadi di bawah. Coba di atas kan. Sis Imelda Gunawan juga dilebarkan. Kemudian Sis Jenny wajahnya terlalu dekat. Kalau untuk dating boleh. Ya, tapi kalau untuk profesional jangan. Sis Pepita masih cukup dekat. Ini sudah close up terdekat Sis Pepita. Lebih bagus seperti Sis Yayu. Nah, tapi sayang Sis Pepita gelap ya. Perlu lampu. Oke, saya lewat dulu. Sis Rita paling keren. Tapi backgroundnya real atau bukan? Paling keren dibandingkan apa dulu ya, Sis ya? Iya, dibandingkan saya nih. Baik, background real itu orang bisa lewat-lewat. Saya rekomen background dibatasi seperti Sis Lina, oke, kurang naik tapi kameranya Sis Lina. Sis Stella badannya terlalu jauh. Sis Kristanti terlalu gelap. Sis Francisca ini foto atau beneran? Oh bener ya, video ya. Sis Francisca posisinya dibuat landscape. Sis Emiliana, nah para sista semua, Anda boleh lihat Sis Emiliana. Saya spotlight, replace. Nah Sis Emiliana ini di belakang ranjang ya, atau klinik ini? Ya, hati-hati ya, itu area pribadi. Jadi buat landscape, satu, dan kedua, handphonenya diberi standar, ya, dinaikkan. Oke, saya batalkan. Oke, baik, saya lanjut dulu yang lain. Silakan untuk komunikasi profesional yang paling kritikal adalah penampilan visual kita. Jadi perbaiki. Sis Yohana Maria juga belum landscape. Sis Caroline Arif, Sis Erin Huta Barat, coba di landscapekan semua. Sis Caroline Arif sudah, tadi Sis Yohana Maria, yang lain gelap ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan pertama. Karena tampilan visual menunjukkan seberapa profesional diri kita. Seberapa kita digital savvy. Seberapa kita memang biasa menggunakan media digital. Nah, Sis Pepita lebih baik. Sayangnya lampu di atas ya. Nanti boleh pakai ring light di kiri kanan. Atau lampu belajar di kiri kanan, wattnya kecil saja, 5 watt, 7 watt untuk lampu LED cocok. Jaraknya kurang lebih 1 meter. Tidak usah terang-terang. Karena zoom ini menangkap sinar dengan sangat bagus. Sis Jenny juga butuh lampu. Baik, itu dulu terkait dengan penampilan. Nah, postur, perhatikan, saya sudah di spotlight ya. Kadang kita bisa duduk agak miring begini. Ini untuk komunikasi rileks. Tapi ketika mengajar, tegak. Ketika intens mendengarkan, badan bisa maju. Tapi ingat, jangan sampai kepala kita terpotong. Nah, itu secara gestur dan postur. Ketika sedang memberikan informasi penting, pembukaan, penutupan, transisi, duduklah dengan tegak. Nah, seperti ini, tegak. Coba silakan para sista duduk tegak. Iya. Dan terlihat ya, sampai batas diafragma. Ini batas yang pas. Di atas kepala harus ada jarak. Coba silakan dicek. Kalau di atas kepala terlalu jauh, maksimal 4 jari. Lebih dari 4 jari berarti boros. Sis Fani oke. Sis Rita oke. Sis Tessa masih oke. Baik. Nah, ini pose untuk profesional. Kalau personal tidak berlaku. Bebas. Itu satu ya, tergantung dengan siapa kita berkomunikasi. Saya mau berikan ini, dan memang sudah habis ya, ini cuma sekedar contoh lagi, bahwa ini perilaku yang seringkali spontan terjadi, tetapi menimbulkan masalah. Karena menimbulkan mispersepsi. Ya, itu sekedar contoh. Dan, para sista sekalian, ini bukan seminar, ini talk show, jadi percakapan kita berkembang dari berbagai pertanyaan tadi ya. Jika ada pertanyaan lainnya, Anda boleh chat saya. Boleh lewat Sis Yayu atau mau langsung juga boleh. Dan datanya sebentar lagi saya berikan. Tapi sebelum saya berikan data, saya mau tutup dengan kalimat ini. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most
adaptable to change. Jadi yang paling adaptif terhadap perubahan dialah yang survive. Maka entahkah kita dari baby boomers atau generasi X, apalagi milenial, mari kita beradaptasi. Dan cara paling aman untuk beradaptasi adalah pertama-tama memahami teknologi yang kita akan gunakan dan mungkin juga sudah kita gunakan. Ya, dengan demikian kita tidak terjatuh karena teknologi itu. Sekali lagi, teknologi diciptakan bukan untuk menyusahkan. Teknologi diciptakan untuk memudahkan manusia dan membuat manusia semakin menjadi manusia. Kira-kira begitu, dan data saya, tadi saya lupa enggak ini ya. Nah, saya share screen. Jadi ini dia. Jika ada yang butuh mau bertanya lebih lanjut, tapi mohon maaf kalau saya tidak bisa menjawab secara sinkronus. Artinya ada tunda untuk itu. Demikian Sis Yayu dan Sista sekalian, terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga bermanfaat materi kita di sore hari ini. Terima kasih. Tanpa terasa 2 jam kita bersama-sama dengan Bro Frans Budi. Begitu banyak tips-tips, juga skill maupun pengetahuan yang kita bisa gunakan agar sebagai single mom kita juga melek internet. Dan tadi kata-katanya yang terakhir dikatakan, kalau kita mau survive, terutama di era pandemi ini, kita haruslah menjadi seorang pribadi yang beradaptasi. Kita tidak bisa mengatakan lagi bahwa kita gaptek dan kita tidak bisa belajar. Begitu banyak peluang yang kita bisa lakukan di masa pandemi ini untuk terus mengimprove skill kita, pengalaman kita, dan belajar bagaimana menggunakan sosial media dengan baik. Sista sekalian ataupun juga pemerhati single mom Katolik dimanapun Anda berada, kami dari komunitas Yana mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dan juga doa-doa yang diberikan kepada komunitas Yana. Dan jangan lupa kalau Sista sekalian atau Bapak Ibu juga yang menyaksikan video ini bisa subscribe, like, dan komen. Bahkan juga bisa share kepada siapapun yang memerlukan informasi-informasi atau renungan-renungan yang ada di dalam YouTube komunitas Yana ini. Terima kasih, shalom, dan salam sehat selalu.